saya harus beradaptasi dengan teknologi yang baru, lebih canggih dan modern. Pertama kali saya menjadi masinis KA jarak jauh itu saya berusia 18 tahun. Kedepannya untuk perkeretaapian kecepatan tinggi saya melihat itu sangat cerah. Saya Pundisara Parunggi Albar, saya sebagai masinis kereta cepat, saya berumur 27 tahun. Sebelumnya saya sebagai masinis kereta api jarak jauh, saya itu biasanya dinas kereta Sawunggali, kereta Gajayana dengan kecepatan 120 km per jam. Kemudian dari perusahaan PT KAI melakukan penawaran kepada para masinis yang sudah berpengalaman kurang lebih 10.000 km per jam atau 300.000 jam kerja. Para masinis yang melakukan seleksi ini sangat ketat. Mereka itu melakukan seleksi, diantaranya itu seleksi wawancara, psikotes, teori, dan kesehatan. Saya pertama kali mendapatkan tawaran tersebut tahun 2022. Saya sebagai masinis kereta api jarak jauh itu dari 2016 sampai 2023. Pertama kali saya menjadi masinis KA jarak jauh itu saya berusia 18 tahun. Terus kemudian di usia saya sekitar 24 saya mengikuti rekrut internal di masinis kereta cepat ini. Setelah saya bergabung dengan KCIC, kami melakukan pendidikan dan pelatihan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia di Madiun. Mereka pengajarannya itu dari Southwest Jiao Tong University langsung dari China. Kemudian saya juga melakukan pendidikan dan pelatihan teori tentang safety, keselamatan. Setelah itu berlangsung, saya belajar simulator di Tegaluar ini. Setelah itu juga melakukan beberapa praktek-praktek seperti praktek di lapangan secara langsung. Kemudian ada juga on-job training. Sebelum saya bekerja itu saya melakukan on-job training atau istilahnya itu seperti sudah bekerja tapi masih training. Untuk pendidikan dan pelatihan kereta cepat itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun. Kemudian setelah kita lulus dalam pendidikan dan pelatihan, kita itu melakukan tes sertifikasi atau tes awak sarana perkeretaapian berkecepatan tinggi. Ya, ada beberapa perbedaan ketika dulu saya menjadi masinis KA jarak jauh dan menjadi masinis KA kereta cepat. Terutama dari sisi teknologinya itu sangat berbeda. Ketika saya bisa menjadi masinis kereta cepat, teknologinya itu sudah sangat canggih dan modern. Untuk secara teknis, kereta cepat itu memiliki lebar sepur atau lebar rel itu lebih lebar dari kereta api jarak jauh. Lebarnya itu 1,435 meter dan itu bisa membuat kereta api cepat itu berjalan dengan kecepatan 350 km per jam. Juga secara aerodinamis, kereta cepat itu memungkinkan kereta cepat untuk bisa dengan kecepatan 350 km per jam. Secara teknis dan operasional sangat berbeda. Secara teknis untuk kereta api cepat itu seperti yang sudah saya bilang itu memiliki lebar yang lebih lebar, kemudian aerodinamisnya itu memungkinkan kereta cepat itu untuk mencapai 350 km per jam. Untuk secara operasional itu frekuensi kereta cepat itu lebih padat dibandingkan dengan perjalanan kereta api jarak jauh yang saya dinasi sebelumnya. Pertama kali untuk transfer pengetahuan dari para masinis Cina dan para guru-guru dari Cina itu kita menggunakan translator. Kemudian kita juga para masinis kereta cepat Indonesia ini juga sedikit belajar tentang bahasa Mandarin tentang teknis pengoperasionalan. Rasanya itu sangat bangga sekali saya bisa bergabung dengan kereta cepat ini.
saya sebagai masinis kereta cepat, saya juga merasa sangat bangga. Untuk merasa tegang pasti ada, tapi dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang sudah saya dapatkan secara teori dan praktek, saya yakin saya pasti bisa. Untuk rutinitas keseharian saya sebagai masinis kereta cepat, saya biasanya itu untuk berdinas itu memiliki spare waktu sekitar 70 menit sebelum jam keberangkatan KA-nya. Biasanya itu saya melakukan tes kesehatan, tes alkohol, dan persiapan untuk menjalankan dinas. Kemudian juga untuk pengecekan sarana kereta api cepat di depo. Setiap hari, kemudian juga setelah selesai berdinas, misal ada keadaan darurat atau keadaan hal apapun yang mempengaruhi perjalanan, saya harus mengisi itu di buku catatan saya. Untuk persiapan itu otomatis untuk istirahat itu saya harus cukup. Minimal saya itu untuk tidur itu 8 jam per hari. Setelah bangun tidur, jika saya masih berdinas untuk siang hari, saya sempatkan diri untuk olahraga dulu. Juga untuk persiapan fisiknya itu mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup sudah pasti. Biasanya kita kerja itu nggak berdasarkan jam. Biasanya itu misal kita mulai dinas itu jam 9 sampai jam 4 sore. Ada untuk istirahat antara dinas, misal sekarang dinas dan besok berdinas itu kita itu minimal istirahatnya itu 8 jam. Dan untuk pekerjaan saya itu biasanya itu 40 jam per minggu itu harus sudah libur. Ya itu udah pasti, biasanya saya juga merindukan dengan keluarga, sehingga saya bervideo call, biasanya video call sama keluarga di rumah begitu. Soalnya saya sekarang tinggalnya di mes. Sebenarnya nggak di mes sih mas, saya ngontrak di sini. Tapi juga ada mes. Ya standby ada. Untuk tantangannya, terutama saya harus beradaptasi dengan teknologi yang baru, lebih canggih dan modern. Kemudian juga saya dituntut untuk konsentrasi yang lebih tinggi dan bertanggung jawab yang lebih berat pastinya, karena membawa kereta api dengan kecepatan tinggi mencapai 350 km per jam. Untuk semisal ada situasi darurat itu, kita pasti sudah menyiapkan mental. Terutama sebelum kita sebagai masinis kereta cepat, kita itu sudah melakukan simulasi-simulasi tanggap darurat, baik itu secara teori dan praktek, sehingga para masinis kereta cepat ini sudah siap dalam melakukan keadaan darurat apapun. Oke, baik, untuk keadaan darurat yang pernah saya alami itu terjadi cuaca buruk, lebih spesifiknya hujan lebat. Ketika terjadi hujan lebat yang sangat tinggi itu mengganggu perjalanan kereta api cepat, sehingga masinis itu harus mengurangi kecepatannya dan berkoordinasi dengan train controller. KAG 1003 menabrak benda asing di kilometer 114 plus 800 jam 11.40 Gram. Untuk syarat saya sebagai masinis kereta cepat itu, saya diperbantukan dari KAI itu dengan pengalaman para masinis kereta cepat itu sekitar 10.000 jam kerja atau 300.000 km per jam. Kemudian mereka itu melakukan pendidikan dan pelatihan, setelah itu mendapatkan sertifikasi kecakapan, dan kemudian mereka itu bisa bertugas untuk sebagai masinis kereta cepat. Waktu saya rekrutmen internal itu usia maksimal itu 35 tahun dan tidak boleh berkacamata. Kalau untuk itu kan kayak semacam persyaratan umum lah mas. Biasanya kan kalau masinis itu kalau waktu pendaftaran pertama itu dilarang menggunakan kacamata karena bisa untuk mempengaruhi pandangan jarak jauhnya mas. Untuk masalah besaran gaji, setiap profesi pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Untuk masinis kereta cepat itu pasti memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi, dan itu ya cukuplah untuk kita bersyukur. Pokoknya gaji berapapun ya disyukuri mas. Untuk melihat
kedepannya untuk perkereta apian kecepatan tinggi saya melihat itu sangat cerah. Kemungkinan untuk melakukan perjalanan dari kota-kota besar yang ada di Indonesia itu akan sangat mudah. Sehingga kereta api cepat itu bisa menjadi salah satu tulang punggung moda transportasi yang ada di Indonesia. Untuk anak-anak muda sekarang nih, misal pengen menjadi masinis kereta cepat itu harus tinggalkan skill, belajar yang rajin, pokoknya terus gali ilmu setinggi mungkin. Untuk dari sisi teknologinya mungkin untuk saat ini alat komunikasi atau dan lain sebagainya itu masih diambil dari luar negeri. Kemungkinan mungkin kedepannya bisa anak-anak putra-putri bangsa ini bisa untuk membuat secara langsung, secara sendiri, membuat sendiri alat komunikasi atau teknologi yang lain untuk komunikasi atau yang menunjang perjalanan kereta api cepat.